Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Mari kita membagi pengetahuan tentang apa itu mati Bapak Ibu. Mati berarti jiwa dan badan kita itu berpisah. Badan itu menjadi debu dan tanah. Lalu apakah semua badan manusia itu menjadi debu dan tanah setelah dia meninggal Bapak Ibu? Tidak, ya. Ada yang menjadi mumi. Ada juga yang diawetkan karena adanya penelitian, ya. Bahkan karena mungkin ya orang itu dibanggakan atau orang yang begitu besar, lalu karyanya yang luar biasa, ya lalu dimumikan Bapak Ibu. Lalu ada juga yang bangkit Bapak Ibu, ya seperti Lazarus, ya pemuda Nain, Tuhan Yesus, ya itu ya yang bangkit dari antara orang mati Bapak Ibu. Lalu jiwa itu ke mana Bapak Ibu? Ya, ke atas, ya menghadap. Lalu setelah menghadap Bapak Ibu itu langsung diadili, ya. Kalau jiwa kita itu suci, kalau jiwa kita itu bersih, maka langsung masuk ke dalam surga secara otomatis karena sudah bersih, ya sudah putih hatinya, bersih jiwanya, ya jadi tidak ada halangan-halangan lagi yang menghalangi untuk dibukakan pintu kerajaan surga Bapak Ibu, ya. Lalu ya di situ bertemu dengan siapa Bapak Ibu? Ya, yang pemegang kunci kerajaan surga, Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya, lalu sekaligus diberikan kunci kerajaan surga. Lalu siapa lagi Bapak Ibu? Ya, tentu dengan Bunda Maria. Ya, pada waktu Tuhan Yesus mau menyerahkan jiwanya ke bapaknya, ya dia menoleh kepada murid-muridnya dan kepada ibunya, lalu mengatakan, inilah anakmu. Ini disampaikan kepada Bunda Maria, lalu disampaikan kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Jadi ya pada waktu itu Maria dan seluruh murid Tuhan Yesus menyambut Bunda Maria dan menjadi ibu mereka, ya, sekaligus penyerahan gereja ya kepada mereka, ya kepada murid-murid itu, ya. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan gereja kepada murid-muridnya, lalu kepada Bunda Maria. Jadi pantaslah kalau kita mati itu akan bertemu dengan sang ibu kita, ya Bunda Maria. Jadi Bunda Maria tentu kita akan bertemu sebagai ibu kita, dan Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Jadi kalau misalnya jiwa kita belum bersih Bapak Ibu, nah itu tertahan Bapak Ibu, ya itu juga lah fungsinya kepada kita yang masih hidup untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal supaya diampuni dosa-dosanya, dibersihkan jiwanya, lalu masuk ke dalam surga, ya. Lalu kalau misalnya jiwa kita tidak ada kebaikan sama sekali Bapak Ibu, ya hanya merancang kejahatan,
ya hanya merancang ketidakbaikan, kehancuran, maka jiwa itu ya secara otomatis dibuang ke dalam aranaka Bapak Ibu. Ya, jadi langsung mendapat ganjarannya secara otomatis, disiksa di dalam api penyiksaan. Ya, kalau jiwa kita tidak ada kebaikan sama sekali, kalau jiwa kita memang betul-betul kotor, ya, kalau jiwa kita memang betul-betul berlumpur, ya, itu langsung ya tendang masuk di dalam api penyiksaan Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu proses ya perjalanan hidup kita. Maka jiwa, sekali lagi saya katakan bahwa dia lebih penting daripada badan, karena jiwa itu kekal, ya. Semoga kita senantiasa menjaga jiwa kita dan bisa ya hidup ini bermanfaat untuk sesama dan jiwa nanti berbahagia di dalam surga, karena kita mau ya senantiasa menyucikan diri, memperbaiki diri, dan senantiasa mau datang kepada Tuhan Yesus, ya. Sekalipun dosa kita selangit, kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus tidak ada apa-apanya, pasti diampuni. Tuhan memberkati. Amin.